Ya, alhamdulillah. Kemudian ketika saya di Jakarta, di Darun Najah Jakarta, ya, beliau ya, selalu mengunjungi saya, ya. Dan ya saya bertiga waktu itu dari Makassar. Saya, kemudian almarhum Basit Urfi, ya, yang putra dari Kiai Haji Fathul Muin di Magadi. Ya. Setiap ustadz datang, ya, yang paling pertama itu ya, dicek hafalan Quran. Ya, saya masih ingat. Jadi kalau ustadz datang, siap-siap store hafalan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini agak malu-malu sebenarnya menyampaikan materi di hadapan guru saya. Tetapi tidak ada, ya, kalau kita diminta, ya, idza stansahaka fansahhu. Kalau engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ibadah sholat ini, ya, ibadah sholat ini memang para ulama, ya, mengkategorikan sholat itu dari sisi tata cara pelaksanaannya. Mereka membaginya pada beberapa kategori. Ada yang membaginya menjadi 3. Ya. Apa yang kita lakukan dalam sholat, baik itu perbuatan atau ucapan kita, ada yang mengkategorikannya masuk dalam 3 kategori. Ada yang mengkategorikannya sebagai rukun, ya. Ada yang masuk dalam kategori wajib, ada yang masuk dalam kategori sunnah. Ya. Seperti ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah. Jadi mereka membagi apa yang kita lakukan dalam sholat itu masuk dalam kategori, masuk apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dalam sholat itu masuk ke dalam salah satu daripada 3 kategori itu. Baik itu rukun, wajib, dan sunnah. Apa bedanya antara rukun dan wajib? Ya. Rukun itu, ya, seperti yang kita ketahui, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sesuatu itu. Kalau dia tidak ada, maka tidak sah sesuatu itu. Rukun. Dan tidak boleh dan tidak bisa digantikan hanya dengan sekedar sujud sahwi saja. Ya. Ya, seperti takbiratul ihram, ya. Ya. Itu rukun salat. Ya. Rukun salat. Jadi kalau rukun, kalau ditinggalkan dengan sengaja maka dia membatalkan salat. Ya. Berbeda dengan wajib menurut sebagian para ulama. Wajib itu kalau ditinggalkan, ya, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Maka itu masuk dalam kategori wajib. Ini menurut sebagian para ulama, ya, terutama ulama mazhab Hanabilah dan sebagian ulama mazhab Hanafiyah. Ya. Kemudian selain itu masuk dalam kategori sunnah sholat, baik yang sifatnya gerakan ataupun perbuatan. Ya. Contohnya yang wajib itu menurut mazhab Hanabilah, ya, mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya. Itu contohnya seperti tasyahud awal. Tasyahud awal. Kalau sholat itu 2 tasyahud. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bangkit berdiri dan tidak atau lupa melaksanakan tasyahud awal. Ya. Tasyahud awal. Rasulullah tetap berdiri, tidak kembali duduk. Ya, tidak kembali duduk. Tapi di akhir sholat Rasulullah sujud sahwi. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, oh itu wajib sholat. Ya, itu wajib sholat. Ya. Dia tidak membatalkan. Beda kalau kita tinggalkan takbiratul ihram atau tinggalkan
ruku atau tinggalkan sujud. Ya, ini masuk dalam kategori rukun salat yang dimana apabila kita tinggalkan, ya, itu bisa membatalkan rakaat itu atau membatalkan salat itu secara umum. Ya. Nah, selainnya itu adalah sunnah-sunnah salat. Nah, sebagian mengkategorikan tidak ada istilah rukun, tidak ada istilah wajib, tidak ada istilah sunnah. Yang ada adalah wajib dan sunnah. Seperti dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Meskipun di keempat mazhab ini para jamaah sekalian, ya, penjelasan, pendetailan mana yang masuk dalam kategori salat dan mana yang masuk dalam sunnah-sunnah salat itu berbeda-beda. Ya. Nah, apa penyebab perbedaan itu? Ya. Penyebab perbedaan itu kembali kepada dalil. Ya. Kembali kepada dalil. Saya sebutkan satu hadis. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentunya dalam kitab sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada suatu ketika itu masuk dakhalal masjid. Beliau masuk ke dalam masjid. Fadakhala ma'ahu rajul. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, kemudian diikuti oleh seorang sahabat. Ya, seorang sahabat. Ya, ini bukan dalam salat wajib, ya. Kemudian sahabat itu salat, ya, laksanakan salat. Ya. Setelah salat, sahabat itu datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Berdiri, ya, ulangi salatmu karena engkau belum salat. Engkau belum salat, padahal tadi udah salat. Akhirnya sahabat ini salat lagi kedua kali. Setelah itu dia datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan lagi, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali ulangi salatmu karena engkau belum salat. Akhirnya dia ulangi salatnya yang kedua kali. Kemudian kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah katakan lagi hal yang sama. "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Jadi 3 kali Rasulullah suruh sahabat ini mengulangi salatnya. Maka kata sahabat itu ketika sudah selesai, ya, ketiga kali salat dan tetap disuruh ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, sahabat itu mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu." Ya Rasulullah, yang demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma uhsinu ghairahu, saya sudah tidak bisa lagi melakukan yang lebih baik daripada apa yang engkau saksikan. Jadi menurut persepsi sahabat itu, dia sudah melakukan sholat yang terbaik. Ya, ma uhsinu ghairahu, saya tidak bisa lagi melakukan yang lebih baik dari yang apa yang saya nampakkan, apa yang saya lakukan. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ya, berkaitan dengan sholat ini bukan menurut persepsi kita. Ya. Ya. Bukan menurut apa yang kita rasakan, ya, kita lakukan dan seterusnya, Tetapi sejauh mana sholat itu kita lakukan secara sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dituntunkan di dalam agama kita. Maka setelah itu dia mengatakan, "Fa'allimni ya Rasulullah, kalau seperti itu ajarkan saya sholat." Ini hadis para jamaah sekalian disebut oleh para ulama dengan dikategorikan atau disebut oleh para ulama sebagai hadis musi as-shalah. Ya, hadis yang menceritakan orang yang tidak benar dalam sholatnya. Itu masyhur dalam kitab-kitab fikih
Itu disebutkan hadis ini. Dan hadis ini yang menjadi umdah, menjadi sandaran, patokan para ulama dalam mengkategorikan mana yang wajib dalam sholat dan mana yang tidak masuk dalam kategori wajib. Fa'allimni, ya Rasulullah ajarkan saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qumta ila sholati, ya, idza qumta ila sholati, fakabbir." Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Idza qumta ila sholati, fa asbiril wudu, thumma istaqbilil qiblah, fakabbir." Ya. Ini juga dalam ya, meneliti. Ikuti kajian yang sudah lauk ding. Iya. 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 Di dalam melihat ya penjelasan para ulama juga kita harus melihat salah satu di antara hal yang disebutkan oleh para ulama agar kita sampai pada kesimpulan hukum yang baik bahwa semua periwayatan hadis itu kita lihat dan kita teliti. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau engkau berdiri ingin melaksanakan sholat, berdiri melaksanakan sholat, fakabbir, maka ucapkanlah takbir. Ya, ucapkanlah takbir, fakabbir. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, fa'asbiril wudu, sempurnakan wudu'mu, summa staqbilil qiblah, kemudian menghadap ke kiblat, fakabbir. Setelah itu bertakbirlah. Ya. Takbir itu adalah ucapan kita Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Ya, bukan mengangkat tangannya. Takbir itu yang dimaksud oleh para ulama kita adalah ucapan kita Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Kata para ulama, terutama dalam mazhab Hanafiyah dikatakan, semua ucapan sholat itu sunnah kecuali 3. Semua ucapan sholat itu sunnah kecuali, di dalam mazhab Hanafiyah dikatakan seperti itu. Nah, ya. Kecuali 3. Apa itu? Yang 3 itu? Apa kira-kira para jamaah sekalian? Ini menurut mazhab Hanafiyah. Nah, ya. Mazhab Hanafiyah ini termasuk mazhab yang paling apa ya? Kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, yang paling fleksibel, yang paling longgar di dalam masalah sholat. Nah, ya. Nah, ya. Ada 3. Apa itu? Yang pertama takbiratul ihram, ya. Kemudian yang kedua al-fatihah, ya. Al-fatihah. Kemudian yang ketiga salam, assalamualaikum. Itu 3. Yang lainnya sunnah. Ya. Yang lainnya sunnah. Nah, ya. Jadi takbiratul ihram ini masuk dalam kategori. Jadi bukan kita mengangkat tangan. Ada orang biasanya masuk sholat angkat tangan saja, dia tidak sebutkan ini Allahu Akbar. Dia sholat, ya, ini tidak sah sholatnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus sholati at-tahur." Kunci pembuka sholat itu adalah bersuci. Wa tahrimuhat takbir. Dia ditahrimkan, diharamkan dengan apa? Dengan takbir. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kalau kita berhaji, kita berumrah, ada namanya kita berada dalam kondisi ihram, muhrim. Ya. Kenapa? Karena dalam kondisi kita sedang berihram, kita tidak boleh melakukan sebagian apa-apa yang dilarang untuk kita lakukan pada saat kita berihram. Begitu pula takbiratul ihram. Jadi wa tahrimuhat takbir, ditahrimkan dengan takbir, wa tahliluhat taslim. Ya, kemudian nanti dihalalkan dengan salam. Nah, ya. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, takbiratul ihram, fakabbir. Ya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dalam riwayat yang lain dikatakan summa qra' bi ummil Quran. Kemudian setelah itu bacalah ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Ya.
Ya, jadi hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Ya, makanya kata para ulama Al-Fatihah ini masuk dalam kategori rukun atau bahkan sebagian mengatakan wajib sholat. Ya, wajib sholat. Al-Fatihahnya yang mana? Basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah atau bukan? Itu diperselisihkan juga oleh para ulama. Ya, kalau mazhab Malikiyah, basmalah itu sama sekali ya, bukan bagian daripada Al-Fatihah. Jadi dia satu ayat sama dengan ayat yang lainnya pada setiap surah dalam Al-Quran. Ya. Ya. Tetap 7 ayat, tapi menghitung 7 ayatnya itu ya, berbeda para ulama. Nah, jadi mazhab Malikiyah mengatakan basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab yang lain mengatakan Al-Fatihah basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah. Tetapi apakah dijaharkan atau tidak? Itu perbedaannya. Ya, dijaharkan atau tidak. Ya, sebagian mengatakan menjaharkan, sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Sebagian mengatakan disirkan. Ya, disirkan. Sebagian mengatakan tidak. Sekali-kali dijaharkan, sekali-sekali disirkan. Itu boleh. Ya. Nah, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian setelah itu kata Rasulullah kepada sahabat yang tadi, summarka hatta tatma'inna raqi'a. Kemudian setelah itu rukuklah engkau sampai betul-betul tuma'nina rukuk. Ya, rukuklah engkau sampai betul-betul tuma'nina rukuk. Dijelaskan lagi 2 kewajiban. Yang pertama adalah rukuk dan tuma'nina dalam rukuk. Ya. Ya. Ya, jadi rukuk, kemudian apa? Tumaknina dalam rukuk. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan summarfa hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian bangkitlah engkau dari rukuk sampai betul-betul i'tidal. Ya, dalam posisi berdiri. Ya. Ini yang disebut dengan i'tidal. I'tidal itu kembalinya posisi kita setelah rukuk sampai kita tegak berdiri. Itu namanya i'tidal. Ya. Summarfa hatta ta'tadila qa'imah, i'tidal. Ya. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian setelah itu sujudlah engkau sampai betul-betul engkau tumaknina sujud. Ya, tumaknina sujud. Ya. Summarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian setelah itu bangkitlah engkau dari sujud sampai betul-betul tumaknina duduk di antara 2 sujud. Ya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan itu pada setiap kali engkau melaksanakan sholat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, ya, para ulama kita menjadikan hadis ini sebagai patokan untuk mana yang kita masukkan dalam kategori wajib sholat. Ya, memang tidak semua wajib disebutkan di sini. Ya, tidak disebutkan tasyahud akhir, tidak disebutkan salam karena ya penjelasan Rasulullah penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis ini. Ya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan adapun hal-hal yang lain sahabat ini sudah tahu dan dia sudah lakukan dengan benar. Tetapi masih banyak hal-hal yang wajib dalam sholat dia tinggalkan, sehingga setiap kali
dia datang menghadap kepada Rasulullah, tetap disuruh untuk mengulangi sholatnya. Karena masih banyak hal-hal yang prinsip dalam sholat yang dia tinggalkan. Jadi dari hadis ini jadikan sebagai umdah, sebagai dasar, ya, patokan untuk mengetahui mana yang wajib, ya, di dalam sholat. Adapun selain daripada itu, ya, selain daripada itu masuk dalam kategori sunnah-sunnah sholat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak hal yang memang diperselisihkan oleh para ulama, ya, di dalam masalah-masalah gerakan-gerakan sholat, ya. Jadi mengkategorikan saja mana yang wajib, mana yang sunnah, itu berbeda-beda, ya. Itu berbeda-beda. Perbedaannya disebabkan apa? Pertama, yang saya sebutkan tadi, ya, faktor dalil yang disebutkan oleh para ulama dijadikan sebagai patokan untuk dijadikan sebagai dasar landasan mana yang wajib, mana yang bukan wajib. Kemudian yang kedua adalah, ya, kekuatan dalil itu, kekuatan dalil, ya. Ada yang qat'i, ada yang sifatnya zanni, ada yang betul-betul kuat qat'i, ya, tidak ada perselisihan, ya. Ada yang sifatnya zanni, ya. Kedudukan hadisnya tidak sekuat hadis yang qat'i itu tadi, ya. Maka sebagian menganggap bahwa kalau hadisnya zanni dia tidak masuk dalam kategori wajib sholat, ya, wajib sholat. Seperti umpamanya begini, seperti bacaan-bacaan kita di dalam ruku sujud, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Sebagian ulama mengkategorikannya wajib, ya, wajib karena Rasulullah membaca setiap kali ruku, setiap kali sujud dengan bacaan itu. Sebagian para ulama mengatakan tidak, dia bukan kategori wajib, dia termasuk sunnah, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i membaca bacaan sholat itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu tidak masuk dalam kategori wajib. Dia masuk dalam kategori sunnah, ya, meskipun sunnahnya tidak pantas untuk ditinggalkan, ya. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ada orang yang ruku tidak baca subhana rabbiyal azim, maka menurut mereka selama dia tumaknina rukuknya maka tetap sah. Ya. Tapi menurut mazhab Hanabilah tidak. Ya, bacaan-bacaan itu masuk dalam kategori wajib sholat. Ketika ditinggalkan harus sujud sahwi. Ya. Ya. Harus sujud sahwi. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya yang banyak diperselisihkan, ya, di antara jamaah atau apa, itu masuk dalam wilayah yang masuk dalam kategori apakah dia wajib atau sunnah-sunnah sholat. Dan kalau kita sudah berbicara tentang sunnah-sunnah sholat, ya, sunnah-sunnah sholat, maka, ya, sunnah-sunnah sholat, maka ketika para ulama berbeda pendapat, itu pada hakikatnya perbedaannya pada sisi afdaliyahnya. Kalau sunnahnya, ya, apakah dia afdal atau tidak. Tetapi kita tentunya para jamaah sekalian, ya, selalu berusaha untuk mengikuti apa yang, ya, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu masuk dalam kategori sunnah sholat, ya, sunnah sholat. Memang kita tidak bisa terlepas daripada perbedaan, ya, pendapat para ulama. Para ulama kita menjelaskan ini fardu, ini wajib, ini sunnah, itu dalam kapasitas untuk menjelaskan mana yang harus ada dalam sholat kita, ya, sehingga sholat kita itu dikatakan sah, ya. Nah, jadi kalau kita belajar fikih, ya, dan saya kira, ya, sebagian besar jamaah ini mengerti, kalau kita belajar fikih, yang diajarkan kepada kita itu sah dan tidaknya, ya. Kalau kita belajar fikih, sah dan tidaknya. Apa yang dimaksud sah?
Sah itu artinya kalau kita sudah melakukan ini, maka dia sah. Meskipun kalau sudah dikategorikan sah, belum tentu afdal. Ya, jadi bedakan itu. Harus kita bedakan. Oh sah, sah. Tapi apakah itu afdal atau tidak? Belum tentu. Ya, ya. Keafdalannya itu nanti sejauh mana kita merealisasikan, berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, ya, alhamdulillah para jamaah sekalian, sejak dahulu para ulama kita mengajarkan, ya, perbedaan-perbedaan dalam sholat ini itu, ya, tidak menjadikan kita melepaskan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun di antara orang yang melaksanakan berjamaah itu terjadi perbedaan. Ya. Saya bacakan mungkin perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ya, jadi beda. Kalau kita sudah sholat jamaah itu sudah beda wilayahnya. Ya. Namanya saja sholat jamaah, yang dikedepankan itu kebersamaan. Yang dikedepankan itu adalah persatuan. Ya. Ya. Nah, saya bacakan ya. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa. Ya. Karena sahabatu wat tabi'una wa man ba'dahum adalah para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka. Minhum man yaqra'ul basmalah. Di antara mereka ada yang membaca basmalah dalam salat ya. Wa minhum man lam yaqra'uha. Dan di antara mereka ada yang tidak baca basmalah. Ya, jadi sebagian mazhab sahabat itu tidak mengkategorikan basmalah itu dari masuk dalam kategori Al-Fatihah. Ya. Wa minhum man yajharu biha wa minhum la yajharu biha. Sebagian para sahabat itu menjaharkan basmalah dan sebagian tidak menjaharkan. Ya. Wa kana minhum, ini sahabat tabi'in dan ulama yang datang setelah mereka. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa minhum man wa kana minhum yaqnutu fil fajri wa minhum man la yaqnut. Ya, di antara mereka ada yang kunut salat subuh dan ada yang tidak kunut. Ya. Ada yang tidak kunut, sahabat, tabi'in dan para ulama yang datang setelah mereka. Wa minhum man yatawadda'u minal hijamah. Di antara mereka ada yang mewajibkan wudhu setelah berbekam. Ya. Jadi menganggap bahwa keluarnya darah ketika kita berbekam itu membatalkan wudhu. Wal lu'af wal qai, ya. Kalau orang itu mimisan atau muntah, sebagian para ulama wajib wudhu. Ya. Wa minhum man la yatawadda lidzalik. Tapi di antara sebagian para ulama ada yang tidak mewajibkan berwudhu. Ya. Jadi tidak mengkategorikan itu membatalkan wudhu. Wa minhum man yatawadda'u min masjid dzakar wa massin nisa'i bi syahwah wa minhum man la yatawadda' min dzalik. Di antara mereka, di antara para ulama, ada yang mewajibkan wudhu kalau menyentuh kemaluan. Mas al-dzakar, menyentuh kemaluan. Wa massun nisa'i bi syahwah. Ada yang mewajibkan wudhu kalau menyentuh wanita dengan disertai dengan syahwat. Wa minhum man la yatawadda' min dzalik. Sebagian mengatakan tidak perlu mengulangi wudhu, tetap wudhunya sah. Ya. Wa minhum man yatawadda'u minal qahqaha fi salatihi. Ya. Kalau ada orang yang qahqah itu apa? Ketawa ya. Ketawa. Di dalam salatnya itu otomatis dalam mazhab Hanafiyah itu batal salatnya. Ya. Batal wudhunya, bukan batal salatnya. Batal wudhunya. Otomatis kalau batal wudhunya berarti salatnya batal. Ya, wa minhum man yatawadda, ya, minal qahqahati fi salati wa minhum man la yatawadda min dzalik. Sebagian mengatakan tidak batal.
Iya. Wa minhum man yatawadda min ahli lahmil ibil. Sebagian para ulama menjadikan orang yang makan daging unta itu apa? Batal wudunya. Ya, jadi kalau makan daging unta batal wudunya. Ya. Ya. Wa minhum man la yatawadda min dzalik, dan sebagian menganggap itu tidak membatalkan. Wa ma'ahada. Ini coba. Ini kesimpulannya beliau sebutkan. Wa ma'ahada fakana ba'duhum yusalli khalfa ba'd. Ya, meskipun terjadi perbedaan-perbedaan ini, mereka tetap sholat bersama-sama. Sebagian menjadi imam, sebagian menjadi makmum. Ya, sebagian menjadi imam. Fakana ba'duhum yusalli khalfa ba'd. Jadi tidak ada halangan untuk melaksanakan sholat jamaah, meskipun berbeda di dalam masalah-masalah tertentu, bahkan dalam masalah-masalah membatalkan. Ya, ini wudhunya batal. Ini jadi umpamanya begini para jamaah sekalian, ada imam yang menganggap memakan daging unta itu membatalkan wudhu. Ya, dia makan daging unta, setelah itu dia sholat, dia lupa wudhu. Sementara makmum menganggap, atau sebaliknya, sebaliknya. Jadi yang imamnya ini menganggap bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan, sementara makmum menganggap bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu. Boleh tak sholat di belakang? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya Syekhul Islam mengatakan, beliau mengatakan, wa ma'ahada fakana ba'duhum yusalli khalfa ba'd. Ya, namanya sholat berjamaah ini para jamaah sekalian. Ya, memang harus kita jaga. Ya, dan tidak bisa kita mengatakan karena ada perbedaan-perbedaan yang seperti ini kemudian kita meninggalkan sholat berjamaah. Jadi sejak zaman sahabat, kemudian tabi'in, para ulama telah mengajarkan kepada kita melaksanakan sholat berjamaah meskipun terjadi perbedaan-perbedaan. Misla makana Abu Hanifah wa ashabuhu wa Syafi'i wa ghairuhum yusalluna khalfa a'immati ahli al-Madinah minal Malikiyah wa in kanu la yaqra'una al-basmalah. Ya. Mazhab Malikiyah, mazhab Imam Malik. Ya, kalau kita perhatikan, ya, mazhab Imam Malik tapi ini sampai jam berapa? Ya. Mazhab Imam Malik, ya, yang menguasai Madinah di awal pada saat Imam Malik berada di Madinah, otomatis mazhab Imam Malik itu di Madinah, ya. Otomatis yang menjadi imam itu adalah orang yang bermazhab Malikiyah. Ya, di Madinah pada saat itu, masa keemasan Imam Malik di Madinah. Beliau imam ahli Madinah, ya. Tetapi ya, Syafi'i, pengikut mazhab Imam Abu Hanifah datang ke Madinah. Padahal imamnya itu tidak baca basmalah. Ya, karena dalam mazhab Malikiyah basmalah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi mereka langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sementara menurut mazhab Hanafiyah, menurut mazhab Syafi'iyah, baca basmalah itu merupakan bagian daripada Al-Fatihah yang harus dibaca. Yang harus dibaca. Tapi mereka tetap sholat di belakang, ya, orang yang bermazhab Malikiyah. Padahal ini sudah masuk dalam kategori, ya, sesuatu yang prinsip, ya, di dalam bacaan Al-Fatihah. Ya, makanya beliau juga menukilkan, ya, wa shalla Abu Yusuf khalfar Rashid wa qad ihtajama wa aftahu Malik bi annahu la yatawadda fa shalla khalfahu Abu Yusuf wa lam yu'id. Wa kana Ahmad bin Hanbal yara al-wudu' min al-hijama. Imam Ahmad itu melihat bahwa kalau kita berbekam itu wajib wudu. Ya. Beliau mengatakan seperti itu. Faqila lahu fa in kana al-imam qad kharaja minhu ad-dam. Kalau seorang imam, ya, sudah berhijama, berbekam, ya, walam yatawadda, kemudian tidak berwudu, tusalli khalfahu, apakah engkau mau salat di belakangnya? Jadi kalau ada imam yang hijama, berbekam,
tapi setelah itu dia tidak berwudu, jadi imam. Dikatakan kepada Imam Ahmad yang mazhabnya, pendapatnya mengatakan bahwa berhijama itu membatalkan wudu. Atusalli khalfahu, apakah engkau tetap sholat di belakang imam yang sudah berhijama dan dia tidak mengulangi wudunya? Kata Imam Ahmad, ya, kaifa la usalli, bagaimana saya tidak sholat di belakang Sa'id ibnul Musayyib, ya, seorang tabi'in, wa Malik, begitu pula Imam Malik yang mengatakan berhijama itu tidak membatalkan wudu. Artinya para jamaah sekalian, dalam persoalan-persoalan yang seperti ini memang betul bahwa ada perbedaan-perbedaan di antara para ulama, tetapi ketika masuk dalam sholat berjamaah, tidak boleh gara-gara perbedaan itu kita tidak ikut berjamaah. Karena jamaah ini, sholat jamaah ini adalah syiar, ya, yang harus tetap ditegakkan meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam perincian pelaksanaan tata sholat itu. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat ini adalah amalan hati. Ini singkat saja. Khusyuk dalam sholat ini adalah amalan hati yang sangat berat, ya, untuk kita selalu, tetapi kita diperintahkan untuk selalu berusaha menjadikan sholat kita ini khusyuk. Kata para ulama, ya, yang wajib itu adalah tumakninah. Ya, adapun khusyuk dalam sholat menurut jumhur ulama itu apa? Masuk dalam kategori sunnah sholat. Yang wajibnya itu adalah tumakninah. Adapun khusyuknya itu masuk dalam kategori sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian mengatakan wajib. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan beberapa hadis menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat tetapi tidak khusyuk. Bagaimana cara maksudnya itu? Ya, memang ya, ini sifat orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu ciri orang yang beriman. Ya, tapi khusyuknya itu sendiri, ya. Kata para ulama, khusyuk itu adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati kita ketika kita sholat. Ya. Menghadirkan hati kita ketika kita sholat. Tapi apakah khusyuknya itu sendiri dari awal sampai akhir sholat harus ada? Nah, ini berat. Ya. Karena Rasulullah SAW itu sendiri, ya, pernah Rasulullah SAW sholat dan memakai pakaian a'lam, pakai pakaian yang apa itu, bercorak, bergaris-garis, ya, bercorak dan bergaris-garis. Syagalatni, kata Rasulullah, pakaian ini menggangguku, ya, menggangguku, maka kembalikan ini kepada Abu Jaham, pakaian ini, kemudian berikan saya kain yang polos, ya, kain yang polos. Artinya apa? Syagalatni. Tapi Rasulullah tidak mengulangi sholatnya, tidak mengulangi sholatnya. Ya, tapi beliau katakan, saya telah disibukkan dengan apa? Dengan warna-warni ini. Ya, kalau kita biasanya, ini mohon maaf, sebagian datang ke sholat, kemudian pakai baju, kaos, apalagi kaosnya yang ada tulisannya. Iya, kita yang di belakang ini biasanya terganggu. Biasanya terganggu. Ini tidak pantas untuk kita pakai dalam sholat karena mengganggu. Bukan hanya diri kita, orang yang sholat ya ikut berjamaah juga terganggu. Maka semaksimal mungkin harus dijaga. Nah, tetapi para jamaah sekalian, ya, kadar kemuliaan sholat yang kita lakukan itu sejauh mana kita mentahqiq, merealisasikan kekhusyukan kita dalam sholat. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, laisa laka min sholatika illa ma aqaltaha. Ya, engkau tidak mendapatkan keutamaan sholat itu kecuali yang betul-betul engkau pahami dan mengerti betul dari sholat itu. Ya. Nah, jadi dari sini, ya, meskipun dia adalah sunnah sholat khusyuk, ya, tetapi kemuliaan, keutamaan sholat yang kita dapatkan sejauh mana kita berusaha untuk khusyuk di dalam, ya, di dalam sholat kita, ya, dalam sholat kita, ya. Makanya banyak hal yang perlu untuk kita lakukan agar kita ini sholat
Sholat khusyuk. Iya. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah ya di antara cara agar kita sholat khusyuk. Alhamdulillah dalam Islam itu sholat itu ada mukaddimah-mukaddimahnya. Tidak langsung kita sholat wajib. Ya, tidak langsung kita sholat wajib. Ya, ada pemanasannya, ada persiapannya. Sejauh mana kita mengikuti tahapan-tahapan itu, maka insya Allah semakin khusyuk kita sholat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bandingkan. Kita sholat wajib langsung datang masjid sholat wajib langsung dengan terlebih dahulu kita sholat sunnah. Apalagi kita sempat berzikir, ya, mengaji. Kemudian kita sholat wajib. Itu terasa bedanya. Daripada kita datang, apalagi kalau masbuk. Ya, masbuk, apalagi kalau sudah rakaat terakhir. Wah, buru-buru jadinya. Tidak tenang sholat itu. Maka sholat itu ada mukaddimahnya. Nah, sejauh mana kita ya melaksanakan mukaddimah sholat itu, maka itu semakin mengantarkan kita khusyuk dalam sholat. Di antaranya memandang ke tempat sujud. Kita dimakruhkan untuk al-iltifat. Al-iltifat itu bukan hanya sekedar menoleh. Mata kemana-mana itu masuk iltifat. Ya. Iltifat. Ya. Iltifat kata para ulama ada yang sifatnya fisik, ada iltifatul qalbi. Iltifat menoleh tapi berkaitan dengan hati kita. Hati kita kemana-mana. Itu juga masuk dalam kategori iltifat. Ya. Ya. Nah, maka kita diperintahkan untuk fokus. Lihat ke tempat sujud. Ya. Di antara yang membantu kita untuk khusyuk dalam sholat, kita mengerti apa yang kita baca. Ya. Kita mengerti apa yang kita baca di dalam sholat kita. Ya. Mohon maaf para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Nah ini PR kita yang terbesar. Ya. PR kita yang terbesar. Dan saya secara pribadi menganggap ini kewajiban kita harus dijadikan sebagai proyek ya penyadaran umat akan kewajiban kita belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Salah satu strategi musuh untuk menghancurkan kaum muslimin, menjauhkan mereka dari 3 hal. Yang pertama, menjauhkan mereka dari Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, menjauhkan mereka dari Ka'bah. Yang ketiga, menjauhkan mereka dari bahasa Arab. Ini 3 poros pemersatu umat ini pada 3 hal. Al-Quran, kemudian Ka'bah. Ka'bah ini termasuk ya bukan Ka'bah fisiknya, sholatnya kita menghadap ke Ka'bah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Arab. Nah proyek besar kita ini bahasa Arab. Bukan berarti kita ini diperintahkan untuk ya bahasa percakapan sehari-hari. Bukan. Minimal apa yang kita baca dalam sholat itu kita pahami. Ya. Ya. Apa yang kita baca dalam sholat kita pahami. Bacaan-bacaan yang sifatnya wajib, bacaan-bacaan yang sifatnya sunnah, doa-doa dalam sholat kita tahu artinya, maknanya itu apa. Ya. Makanya sebagian kita tidak khusyuk dalam sholat. Salah satu di antaranya karena dia tidak tahu apa yang dibaca oleh imam. Ya. Tidak tahu apa yang dibaca oleh imam. Nah, ya. Maka untuk menghadirkan kekhusyukan dalam sholat, mari kita mengetahui, berusaha memahami apa yang dibaca di dalam sholat. Ya. Nah ini beberapa hal yang insya Allah menjadikan kita ini khusyuk, ya, khusyuk di dalam sholat kita. Kemudian yang terakhir para jemaah sekalian, karena kita seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi berkaitan dengan kita berada pada penghujung tahun. Ya, meskipun sebenarnya tidak ada pensyariatan khusus ya berkaitan dengan amalan di akhir tahun, tetapi bagi seorang muslim tentunya setiap pergantian waktu, pergantian hari selalu harus ya mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Saya hanya mengingatkan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Dua ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita selalu bersiap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa manusia, setiap manusia itu melihat apa yang telah dia lakukan untuk kehidupan hari esoknya. Kata para ulama, yang dimaksud hari esok ini adalah hari kiamat. Dan kiamat itu bagi kita ada dua, kiamatul kubra dan kiamatul sughra. Kiamatul kubra itu adalah kiamat besar nanti. Kiamatul sughra itu adalah kematian kita masing-masing. Kematian kita masing-masing. Hari-hari ini termasuk di antara berita yang paling sering kita dengarkan. Saking seringnya kita anggap biasa. Fulan meninggal dunia, bapak fulan meninggal dunia. Hari-hari ini. Semoga wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini akhirnya ini meninggal, fulan meninggal, terasa biasa itu. Padahal ini sudah kiamat sughra. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa manusia melihat apa yang dia telah persembahkan untuk kehidupan hari esoknya. Kalau untuk tujuan harta, para jamaah sekalian, kita planning luar biasa untuk tujuan mendapatkan harta. Kita ingin dapat proyek, keuntungan sekian. Kita planningkan dengan baik. Untuk pendidikan kita untuk mencapai gelar doktor, kita usahakan, kita raih, kita usahakan semaksimal mungkin. Pertanyaannya, apakah kita sudah planning untuk kehidupan hari akhirat kita? Inilah yang menentukan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Diulangi lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Nasullah. Apa akibatnya? Fa'ansahum anfusahum. Akibatnya Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Kapan mereka sadar? Kapan mereka sadar? Ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu mengatakan, ya laitani qaddam, kalau seandainya saya dulu melakukan ini. Jadi disengaja Allah menjadikan dia lupa, dan sadarnya nanti pada hari kiamat. Baru mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitani kuntu turaba, bahkan sampai mengatakan seperti itu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya menasihati diri saya pribadi kepada para jamaah sekalian, wal tandur nafsum ma qaddamat. Jangan sampai kita melupakan Allah sehingga Allah membalas perbuatan kita dengan apa? Menjadikan kita lupa akan diri kita sendiri, dan nanti kita sadar ketika kita sudah berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang bagus kita baca, dan ini doa diajarkan sebelum kita salam, sebelum kita salam. Apa doanya? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir. Itu doa para jamaah sekalian yang selain kita Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita juga diperintahkan untuk baca doa ini, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan apa yang aku tidak sempat lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku lakukan secara secara tersembunyi, wa ma a'lantu, dan apa yang aku lakukan secara terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan segala sesuatu yang engkau lebih tahu daripada diriku sendiri.
Antal muqaddim wa antal muakhir. Ya Allah, engkau lah yang menjadikan seseorang itu melakukan sesuatu, dan engkau lah yang menjadikan seseorang itu tidak melakukan sesuatu. Ya, maka ini diantara doa yang penting untuk kita baca sebelum kita salam setiap kali kita melaksanakan ibadah sholat. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Meskipun saya tahu ini ibaratnya menggarami lautan, ya, tetapi ya mimbab ya diantara hal yang penting, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita berterima kasih atas pemaparan yang kita dengarkan. Ini sama sekali bukan menggarami laut, tetapi ini adalah sangat berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Para jemaah sekalian, jadi ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan bahwa apabila ada perbedaan-perbedaan tata cara salat di antara kita, maka itu tidak menghalangi untuk kita salat berjamaah. Yang kedua, di dalam gerakan-gerakan salat ini, selama tidak merupakan sesuatu yang rukun atau kewajiban, kalau ada perbedaan-perbedaannya juga tidak apa-apa. Seperti mengangkat salat tangan, mungkin ada di telinga, ada di sudah dengan baku, itu juga tidak menjadi masalah. Atau ada yang tahiyat yang menggerak-gerakkan tangan, ada yang tidak, itu juga karena itu hanya rukun saja, tidak mengganggu kita punya salat. Yang ketiga adalah yang wajib dalam salat ini adalah tumakninah, yaitu kita tenang dalam setiap gerakan, yaitu kalau kita duduk kita tenang baru naik. Itulah yang wajib. Kita sujud, kita tenang dulu baru naik. Kemudian yang terakhir adalah bahwa mari kita menggunakan kesempatan hidup kita untuk memperbaiki amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita diberi kesempatan. Oleh karena itu, hari yang saya muliakan, mari kita menggunakan kesempatan ini. Mungkin ada yang terjemaah yang memberikan pertanyaan atau tanggapan atau tambahan, baik yang ada di masjid ini maupun yang ada di rumah. Pada tafadhal maskuran ma'dzura. Silakan. Saya Ustaz. Ya. Halo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya rasanya memang setelah penjelasan tadi banyak hal yang semakin saya mau bertanya. Yang pertama, Ustaz, yang dalam salat ini yang sebenarnya ya walaupun memang berbeda, tapi saya mau minta ini kalau angkat tangan, berarti yang mana yang lebih diambil itu berapa kali angkat? Jadi seorang setiap dia ini dia angkat tangannya. Jadi dari ruku angkat tangannya, dari ini angkat lagi tangannya, yang mana yang lebih angkat berapa kali? Ya. Yang kedua, apakah bisa Pak Ustaz ini dalam satu salat dua niat? Misalnya, saya mau salat tahiyatul masjid dan saya mau salat juga Qabliyah dulu misalnya. Jadi saya mau datang ke masjid, saya lihat waktu, tidak bisa ini kalau saya jalankan dua ini. Apakah bisa itu satu salat dua niat? Kemudian yang ketiga, ini yang pernah terjadi di antara teman saya, ini perbedaan. Jadi ada ucapan itu kalau mau salat, apa itu salat jami'ah. Salat jami'ah. Jadi pernah ini gara-gara begini tidak mau salat bersama. Dia sudah beritahu bahwa itu yang diucapkan itu kalau salat itu tidak punya asal dan kamar. Jadi kalau di lapangan salat wil, iya itu yang diucapkan.
Tapi kalau salat biasa itu bukan itu yang diucapkan. Ini saya minta konfirmasi dari Pak ini. Kemudian satu lagi Pak, ini tadi saya biasa kalau datang di kampung, saya biasa ikut jemaah, tapi memang dia sering ucapkan bismillah. Tapi saya kan kadang tidak. Apakah ini tadi ada Pak? Bahwa kita bisa sekali-sekali kalau masuk di daerah itu, tidak apa-apa kita ucapkan juga bismillah. Tapi ya, tapi kembali kepada kita ya. Terima kasih Pak. Ya, satu lagi ya. Oh iya, Ya, mendaftar bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira kajian yang sangat menarik dan penting pada subuh hari ini terkait dengan bagaimana salat tumanina dari khusyuk dalam salat. Ya, ini mungkin banyak di alam kita yang awam, dalam pengertian awam mungkin bahwa memang di dalam salat kita mungkin masih banyak yang tidak mampu memenuhi wajib dan sunnah salat. Jadi banyak yang mengerjakan salat tapi bukan sampai pada mendirikan sholat. Ya, kaitan tadi Ustaz bahwa ada dari ya bagaimana kita harus sujud, kemudian tumanina dan sebagainya. Mungkin yang penting bagi kami juga itu adalah adab batiniah di dalam sholat kita. Ya. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan bahwa akhirnya sholat ada zikr. Jadi kalau salat untuk mengingat aku. Banyak kita yang mengerjakan salat kita selesai 4 rakaat, tapi wallahu alam apakah di dalam salat kita itu ada ingatan kita kepada Allah. Biasanya malah proposal kita selesai di dalam salat. Jadi urusan ini lebih daripada hakikatnya kan salat itu untuk mengingat kepada Allah. Sehingga saya merasakan mohon pengalaman yang sedikit bahwa tumanina itu sebenarnya dia bisa lahir kalau ada batinnya kita itu memang terpenuhi. Dengan sendirinya kita akan tumanina kalau kita merasakan kehadiran Allah, keagungan Allah itu. Biar kita tidak mau tumanina, insya Allah akan tumanina. Jadi saya pikir mungkin penggabungan antara batinia dan lahiriah salat ini itulah yang menjadi kualitas salat kita. Sebagaimana Ustaz tadi mengatakan bahwa menurut Ibnu Abbas bahwa kemuliaan seseorang di dalam salatnya itu tergantung bagaimana pelaksanaan salat. Jadi saya kira akhir salat di situ itu harus terpenuhi. Kita salat, kewajiban salat kita selesai, tapi sampai kita kepada Allah salat mirajul mukminin kan, kita salat kita ingin bermi'raj, naik kepada Allah menghadirkan hati kita. Ya, saya kira seperti itu Ustaz. Mungkin kiat-kiat salat tadi Ustaz mengatakan kita harus memahami apa yang kita baca. Salah satu bahwa dalam salat agar kita bisa khusyuk memahami. Tapi bagaimana kalau misalnya Ustaz kita salat berjamaah ya, ada tadi diskusi dengan teman. Kalau kita salat berjamaah kan imamnya yang membacakan surah. Bisa jadi surah itu kita tidak paham. Jadi seperti apa yang harus kita lakukan? Beda kan kalau kita salat sendiri kita memilih surah yang memang kita paham artinya. Tapi kalau kita bermakmum, bagaimana menghadirkan itu Ustaz agar khusyuknya itu terpenuhi. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 dulu Pak. Lagi 1 mungkin masih ada 1. Insyaallah. Halo. Satu melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oleh saya untuk ikut sahabat apa masuk
ternyata saya masuk ke orang yang sementara sholat kasar, kasar, dia jamak, tapi dia tidak kasar. Setelah maghrib saya ikut sholat di belakangnya, ternyata dia jamak, sudah isanya yang diambil, jadi dia putar 4 rakaat sementara saya niatkan maghrib. Tapi saya ingat tidak bisa saya 3 rakaat saja karena imam masih berdiri 1 rakaat. Jadi saya terus ya Ustaz. Nah, dan setelah itu baru saya maghrib. Ini pertanyaan saya sampai sekarang ini Pak. Baru selesai sholat, duluan isanya daripada maghrib dia. Itu yang pertama. Kedua, ada pendapat mengatakan bahwa dalam perjalanan kita tidak disunahkan ikut sholat berjamaah dengan penduduk setempat. Kalau kita kasar, itu sampai sekarang saya mau pertanyakan, alhamdulillah saya bisa sampaikan ke Ustaz. Artinya, kan kadang kalau dalam perjalanan kita waktu sholat kita mampir ikut sholat berjamaah dengan penduduk setempat, setelah itu kita kasar 2 rakaat. Itu saja Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa wala. Amma ba'd. Masya Allah, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaannya butuh 1 majelis lagi nih. Tapi saya jawab singkat-singkat. Tadi Bapak yang pertama bilangan takbir. Jadi takbir dalam sholat itu terbagi 2. Ya, ada yang masuk dalam kategori takbiratul ihram, itu yang masuk dalam kategori wajib atau rukun ya. Sebagian mengatakan rukun, sebagian wajib. Jadi tidak boleh tidak takbiratul ihram. Ucapan kita Allahu Akbar, mengangkat tangannya itu sunnah. Baik dalam takbiratul ihram ataupun selain takbiratul ihram, takbiratul intiqal namanya, takbir perpindahan. Ya. Jadi kita mengangkat tangan itu hukumnya sunnah sebenarnya. Ya. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada yang berpindah-pindah tidak angkat tangan, tapi dia ucapkan, itu sudah sah secara hukumnya. Ya, secara hukumnya. Jadi sah sholatnya. Nah, jadi berapa kali takbir yang disunnahkan mengangkat tangan itu? Yang pertama, pada saat kita takbiratul ihram. Ya. Kemudian pada saat kita mau ruku. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kemudian apa? Allahu Akbar. Ya. Kemudian ketika kita bangkit dari ruku, takbirnya, takbiratul intiqal sekaligus mengangkat tangannya. Mungkin ditanya mengangkat tangannya ya? Iya Bapak, mengangkat tangan. Nah, kemudian ketika mau sujud itu tidak perlu mengangkat tangan. Meskipun sebagian riwayat dari sebagian para ulama ya, itu mengangkat tangan. Jadi semua perpindahan itu mengangkat tangan. Jadi Bapak mungkin yang pernah umrah, pernah haji, ada orang angkat tangan. Biar bangkit dari sujud itu angkat tangan juga. Angkat tangan. Dia mau sujud angkat tangan lagi. Karena ada riwayat yang menjelaskan itu. Ya. Bahkan ini mohon maaf, saya pernah melihat seorang ulama besar, Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan di depan mata saya. Ya, saya pernah berguru sama beliau. Beliau sangat sunnah. Ya. Di setiap kali beliau duduk di antara 2 sujud, beliau mengangkat tangan begini. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, mengangkat tangan. Setelah saya teliti, memang ada riwayat yang mengisyaratkan seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya pada saat tasyahud, pada setiap kali ya, duduk di antara 2 sujud. Ya. Kemudian yang kedua, jadi itu. Tapi hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Ya, tidak ada yang sampai mengkategorikan mengangkat tangan itu wajib sholat. Ya. Yang kedua, 2 niat dalam sholat. Ya, ada namanya al-tadakhul fin niyat. Ya, niat yang saling masuk antara satu dengan yang lainnya. Jadi contohnya seperti kalau kita sholat subuh, kita datang ke masjid lebih awal. Ya. Awal. Yang afdal tentunya, ya. Kalau hadis masuk masjid kan begini sebenarnya.
Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid," kalau seseorang masuk ke dalam masjid, "fala yajlis," maka janganlah dia duduk, "hatta yusalli rak'atain," sampai dia sholat 2 rakaat. Tapi Rasulullah tidak katakan 2 rakaat apa itu. Ya. Nah, ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan tahiyatul masjid. Kecuali untuk Masjidil Haram. Masjidil Haram itu diperselisihkan para ulama. Apakah ada tahiyatul masjidnya dan tidak. Karena sebagian menganggap tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram itu tawaf. Ya. Setelah tawaf baru kita sholat sunnah. 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Ya. Sebagian menganggap seperti itu. Sebagian mengatakan tidak. Ya. Kalau kita sempat tawaf itu afdal. Tapi kalau tidak tetap tahiyatul masjid. Tapi sebagian mengatakan tidak ada tahiyatul masjidnya kecuali tawaf. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kalau engkau masuk ke dalam masjid jangan engkau duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Maka kalau kita masuk ke dalam masjid, waktu antara sholat kita dengan qomat, ya, qomat itu apa? Singkat. Maka 2 rakaat yang kita lakukan itu sekaligus qabliyah, sekaligus itu pun tahiyatul masjid. Ya. Ya. Jadi dua-duanya kita dapatkan itu. Ya. Dua-duanya kita dapatkan. Meskipun kalau kita punya waktu maka sebaiknya dilakukan masing-masing secara bersendirian. Kalau punya waktu, ya. Dan memang, ini mohon maaf, memang sunnahnya itu antara azan dan qomat itu memperbanyak sholat sunnah. Ada satu kebiasaan yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, pada hari Jumat terutama, pada hari Jumat itu sebenarnya sebelum khatib naik ke atas mimbar, sunnahnya itu memperbanyak sholat sunnah, ya, yang ada dalam. Jadi memperbanyak sholat sunnah. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah waktunya mepet dan tidak ada, ya, 2 rakaat itu saling masuk. Jadi sekaligus itu tahiyatul masjid kita, sekaligus itu 2 rakaat qabliyah kita. Tapi ini tidak boleh masuk antara yang sunnah dan yang wajib. Ya, saya sholat subuh 2 rakaat, itu juga sholat qabliyah, tidak bisa. Ya, jadi yang bisa itu yang sholat sunnah, yang sunnah. Begitu pula dalam puasa. Sebagian para ulama mengatakan puasa. Seperti kalau puasa Ayyamul Bid, ya, puasa 3 hari setiap bulan, bertepatan dengan hari Senin atau bertepatan dengan hari Kamis. Maka 2 keutamaan itu kita dapatkan. Tapi apakah perlu kita meniatkan 2 niat? Nah, kata para ulama cukup dengan 1 niat. Niat yang kita lakukan itu insya Allah pahala yang satunya otomatis ikut. Ya, jadi niatnya cukup 1. Ya. Kemudian ini kalau kita melihat riwayat-riwayat tentang ucapan as-salatu jami'ah itu tidak diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali pada sholat istisqa saja. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Karena sholat minta hujan ini tidak ada apanya, tidak ada. Jadi muazzinnya tidak. Jadi ucapannya itu as-salatu jami'ah. Adapun untuk sholat id itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah harus as-salatu jami'ah? Katanya tidak ada azannya, tidak ada qomatnya. Itu diperselisihkan. Kalau dalam sholat wajib, memang tidak ada as-salatu jami'ah karena sudah ada azan dan sudah qomat, ya, saat jami'ah. Ya. Tapi kalau mungkin imam katakan, ini mungkin ya, saya sebenarnya sudah lama mencari apakah memang disunnahkan di awal sebelum kita sholat berjamaah itu kita itu. Tapi mungkin dia maksudkan as-salatu jami'ah, bukan itu maksudnya. Kita mau sholat jamaah. Ya, salatu jami'ah. Tapi yang kalau kita lihat sunnahnya, salatu jami'ah itu hanya disampaikan oleh Rasulullah, disuruh kumandangkan pada saat sholat istisqa saja. Salat istisqa. Adapun yang lainnya seperti sholat id itu diperselisihkan oleh para ulama apakah disunnahkan as-salatu jami'ah atau tidak, ya, atau tidak.
Kemudian adab-adab batin dalam sholat, karena Allah sudah mengatakan sholat dan dzikri. Ya, aqimis sholata lidzikri. Ingatlah, salah satu tujuan utama dari sholat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang saya amalkan dalam diri saya, ya. Dan ini sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu beliau dalam mazhab Syafi'i dikatakan usahakan tidak ada ruang dalam sholat kecuali disertai dengan zikir. Ya, jadi mereka mengatakan kalau kita saya contohkan, kalau kita ruku, usahakan kalau kita ruku atau kita sujud ya. Jadi semua gerakan kita sejak kita takbiratul ihram sampai kita salam tidak lepas lisan kita itu dari zikir. Itu dalam mazhab Syafi'i dikatakan seperti itu. Jadi seperti ini para jamaah sekalian. Jadi usahakan kalau kita mau takbir Allahu Akbar. Jadi pas ya, jadi jangan ada jeda. Jangan Allahu Akbar baru begini. Ya kecuali kalau jadi imam itu memang ada adab-adabnya sendiri supaya jangan makmum mendahului imam. Itu juga akan berbeda. Fikih imam itu berbeda dengan fikih makmum. Tapi menghadirkan sholat kita betul-betul supaya betul-betul aqimis sholata lidzikri, jangan ada dalam mazhab Syafi'i dikatakan jangan ada jeda kita ini tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah. Jadi mereka mengatakan usahakan perpindahan itu disertai dengan zikir. Jadi tidak ada waktu di mana kita lepas lisan kita dari zikir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dan setelah itu kan kita baca doa-doa. Ya. Jadi sampai dari sejak kita takbiratul ihram sampai kita salam, lisan kita ini itu dipenuhi dengan zikir. Nah, itu tuntunannya. Ya, yang dikatakan dalam mazhab Syafi'i. Meskipun ini tidak menjadi sebuah hal yang tetapi ini masuk dalam kategori agar kita ini tetap menjaga zikir kita di dalam sholat. Kemudian yang kedua tadi selanjutnya di sini dikatakan apa yang dipikirkan oleh makmum. Ketika imam ya membaca ayat yang dia tidak paham. Iya. Allahu Akbar. Iya. Memang kuncinya bahasa Arab. Sudah ada bahasa kita. Ada Ustaz. Ya. Tapi kalau tidak ada buku namanya Ta'dhimu Qadris Shalah. Ta'dhimu Qadris Shalah yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Jadi di situ beliau menjelaskan bagaimana kita mengagungkan salat itu. Ya. Betul para jamaah sekalian, ya, banyak bacaan-bacaan apalagi kalau kita salat berjamaah ya. Jamaah kita ini tidak tahu apa yang dibaca oleh imam, ya. Baca oleh imam. Makanya ketika salat jamaah yang disuruh kita betul-betul insat itu, ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dalam penjelasan para ulama, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan baik-baik dan diamlah ketika itu yang dimaksud itu ketika imam baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Adapun ketika imam baca surah, maka ya kalau kita tidak tahu bacaan yang afdalnya tentunya kita memahami apa yang dibaca oleh imam. Tetapi pada saat kita tidak memahami apa yang dibaca oleh imam, maka ya tetap tenang dan ya tapi kan ada ayat-ayat yang mungkin kita ya tahu ya, oh ini sedang menjelaskan tentang hari kiamat, ya. Jadi ya pada saat itu tidak apa-apa kita berdoa dalam hati, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang jelas ya bagaimana ta'zim ya mengagungkan sholat. Jadi seperti kata ibu tadi, memang para jamaah sekalian, kehusyukan sholat itu tidak lahir begitu saja. Tidak lahir begitu saja. Makanya para ulama mengatakan kehusyukan sholat itu samrah, buah daripada ketenangan tumaknina kita dalam sholat. Tidak mungkin kita khusyuk. Tidak mungkin kalau tidak disertai dengan adab batin itu tadi. Ya, tidak mungkin kita khusyuk dalam sholat. Ya, makanya ya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, "Idza shallaita fasalli salatal muwaddi." Kalau engkau sholat, jadikan sholat yang engkau lakukan itu seakan-akan sebagai sholat perpisahan. Sholat muwaddi'. Ya. Jadi sholat wada.
Ya, jadi jadikan sholat yang engkau lakukan seakan-akan setelah itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kita meninggal dunia. Idza shallaita, supaya kita khusyuk dalam sholat. Idza shallaita fasalli shalatal muwaddi'. Ya, jadi kalau engkau sholat, sholatlah dalam keadaan seperti engkau melakukan sholat. Inilah sholat yang terakhir yang engkau lakukan. Yang terakhir. Apa tadi? Ya. Ya, bermakmum dengan orang yang berbeda niat. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Jadi umpamanya imamnya sholat kasar, kita sholat sempurna. Imamnya musafir, kitanya yang makmum mukim. Ya, kita menyempurnakan sholat, imamnya musafir. Boleh tidak? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Jadi berbeda niat dengan imam, itu tidak ada masalah. Imamnya sholat sunnah, kita sholat wajib, itu tidak masalah. Ini dalam rangka menjaga sholat jamaah. Ya. Nah, tapi yang masalah itu yang tadi. Harusnya, jadikan imamnya sholat 4 rakaat. Karena dia sholat isya. Musafir sholat isya. Sementara waktu kita ikut itu sudah waktu isya atau belum? Baru waktunya saya mau tanya. Belum isya. Jadi kalau kita berikut kepada imam, ya katakanlah, kan kita tidak bisa prediksi, tidak mungkin kita tanya imam, kau salat apa? Karena kita masbuk ini, tidak mungkin kita tanya ini imam. Sampai juga kalau imam lagi sholat sunnah, kan biasa ada orang sholat sunnah di masjid, tiba-tiba kita datang, ternyata dia sholat sunnah, tidak apa-apa, kita ikut saja. Dan ya, jadi kata para ulama, niatul imamah, berniat untuk menjadi imam itu tidak wajib dalam sholat. Ya, tidak perlu diniatkan sejak awal. Ya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang bermakmum sama kita, tidak apa-apa, otomatis kita jadi imam. Nah, tapi kalau kondisinya seperti tadi, harusnya pada saat rakaat ketiga karena sholat maghrib, kita niat namanya niatul mufaraqah. Niat memisahkan diri dari imam. Caranya dua. Caranya dua, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Caranya dua. Yang pertama, pada saat rakaat ketiga langsung kita tasyahud. Jadi imam tetap berdiri, kita sudah tasyahud, ya, sudah tasyahud dan kita sudah niat mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Boleh tidak kita memisahkan diri dari imam? Boleh, ya, boleh kita memisahkan diri dari imam. Sebagian sahabat ketika Mu'ad baca sholat panjang-panjang, ya, Mu'ad bin Jabal baca sholat isya surah Al-Baqarah. Sudah sholat isyanya diundur, sahabat Mu'ad bin Jabal itu sudah sholat isya bersama Rasulullah, kembali ke kaumnya, dia yang pimpin sholat, meskipun dia sholat sunnah, ya, sholat sunnah, dia yang pimpin sholat isya, dia baca surah panjang, ya, surah panjang. Akhirnya sebagian sahabat itu memisahkan diri. Jadi dari hadis ini para ulama katakan boleh kita mufaraqatul imam, memisahkan diri dari imam. Jadi pada saat rakaat ketiga kita niatnya apa? Mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Itu yang pertama. Jadi kita setelah itu kita tasyahud akhir dan salam. Atau tetap tidak berpisah dengan imam, tapi rakaat yang terakhirnya kita tidak ikuti. Kita tunggui imam sampai dia duduk salam. Dan kita salam bersama dengan imam. Jadi tetap 3 rakaat. Tapi yang salah kalau Bapak 4 rakaat. Ini sholat maghrib ini. Dan sholat isya sebelum waktunya tidak boleh. Karena Bapak mukim. Kecuali kalau musafir. Ya. Seperti itu. Tidak ada sholat maghrib 4 rakaat. Ya. Masih ada Ustaz? Iya, iya. Tadi ada sholat yang kedua tadi, apa kita? Ya. Musafir itu ada 2 para jamaah sekalian. Musafir itu 2. Musafir yang sedang dalam perjalanan, musafir yang berhenti di satu tempat. Ya, seperti kalau saya ke Jakarta. Dalam perjalanan saya ke Jakarta, saya musafir yang sedang dalam perjalanan. Atau jangan Jakarta ya, Bone. Saya ke Bone, dalam perjalanan dari Makassar ke Bone, saya dikatakan, saya singgah di Camba, saya singgah di mana. Itu musafir dalam melakukan perjalanan. Musafir dan sementara dalam perjalanan. Sunnahnya memang,
orang yang musafir di dalam berjalan itu sunnahnya mengqasar salat. Mengqasar salat. Tapi kalau kita sudah sampai di Bonenya, saya musafir tetap di Bone, ya. Tapi saya sudah tiba di tempat tujuan. Tapi Bone ini bukan tempat mukim saya. Ya, saya musafir di Bone. Apa yang disunnahkan? Tetap mengikuti sholat berjamaah. Ya, kalau dipersilahkan jadi imam, tidak apa-apa sholat qasar. Tapi kalau kita jadi makmum, ikut sholatnya, ikut sholat imam. Ya, jadi kalau dan memang yang afdal kita itu selalu sholat ikut kepada imam yang mukim kalau kita musafir. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu tetap kita boleh untuk mengqasar sholat karena memang kita ini dikategorikan sebagai musafir. Wallahu taala alam. Ya. Silakan Pak. Halo. Pertanyaan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, Ustaz? Ya. Bisa. Ya. Alhamdulillah menarik ini diskusi tentang salat, tentang ibadah, membahas tentang masalah ibadah mahdah. Saya pikir Ustaz, yang paling mendasar untuk kita dudukkan dulu tentang ibadah mahdah itu, ya, karena kaidahnya mengatakan al aslu fi ibadati haram. Pada dasarnya ibadah itu haram, kecuali ada contohnya dari Rasulullah, ya kan begitu. Karena Rasulullah sudah menegaskan bahwa man amalan amilan laisa minni fahuwa raddun. Siapa yang beramal bukan dari saya, tertolak. Ya, lalu khusus untuk salat, Rasulullah pun lebih menegaskan bahwa salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat semi salat. Nah, ini kaidah dasar ini harus ditegaskan sebelum kita seolah-olah memudah-mudahkan mengatakan semua boleh, semua tidak ada masalah. Si A berpendapat begini, si B berpendapat begitu. Jangan sampai kesannya itu. Jadi boleh saja dalam faktanya memang banyak amalan-amalan dalam salat, entah gerakannya, bacaannya, dalam faktanya memang ada perbedaan-perbedaan. Tapi selama perbedaan itu ada dalilnya, itulah yang kita perlu tegaskan bahwa itu tidak masalah. Saya khawatirnya Ustaz begini, statement dalam kajian subuh ini tidak ada penegasan itu, seolah kita mengatakan ya faktanya bahwa kita banyak berbeda, tidak ada masalah. Ya, saya pikir perlu digarisbawahi, tidak ada masalah selama ada dalilnya. Jadi jangan sampai jamaah ya kita ini mendapat kesimpulan wah tidak usah kita permasalahkan, tidak ada masalah. Akhirnya kita lakukanlah apa kebiasaan kita karena tidak ada masalah. Yang perlu kita Jadi menurut saya perlu kita berikan kesan kepada pendengar bahwa mari kita koreksi apa yang kita lakukan ini sudah yakin ada dalilnya atau hanya sekedar ikut menurut si A menurut si B tanpa menunjukkan dalil dari Rasulullah. Nah, itu yang harus ditegaskan. Kalau itu sudah ada, ialah tidak ada masalah. Misalnya membesarkan basmalah, tidak membesarkan, dua-duanya memang dilakukan Rasulullah. Iya kan? Jadi tidak ada masalah dalam konteks itu. Tapi dalam konteks lain, ya jangan juga kita memudah-mudahkan semua tidak ada masalah. Ya itu saatnya saya perlu mungkin semacam tambahan dan bolehlah di komentari balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di masjid kita ini, di masjid Sultan ini, kalau pada hari Jumat ketika orang mau sholat Jumat, itu ada azan. Azannya 1 kali. Setelah azan itu langsung khutbah. Tapi di masjid lain yang banyak saya kunjungi, yang saya banyak, itu bukan persoalan azannya 2 kali 1 kali. Setelah azan itu ada jeda. Jadi orang bisa salat seperti bilang Ustaz tadi, sebaiknya habis azan itu ada jeda untuk bisa melakukan salat sunat yang lain atau berzikir dan seterusnya. Kita di masjid ini habis azan langsung khutbah. Nah, kalau kita ikuti pendapatnya Ustaz tadi, memang seharusnya harus jeda dulu. Jadi habis azan bukan azan itu hari Jumat, biarkan dulu, biarkan orang peserta jamaah itu dia bersalat sunat. Apakah salat sunat qabla sebelum Jumat misalnya, atau salat sunat yang lain. Nah, mungkin kita perlu penegasan itu Ustaz. Apakah saya serubah kebiasaan itu, kebiasaan yang habis azan langsung khutbah, atau setelah azan ada waktu jeda untuk salat sunat. Setelah itu baru tidak lagi azan langsung masuk kepada banyak. Itu yang perlu diperjelas. Yang kedua, terus terang saja, saya itu biasa menghafal, mengerti artinya ayat-ayat yang populer. Ayat-ayat yang populer. Itu saya akan berusaha. Tapi kalau selesai imam, katakan dia penghafal Quran. Saya berusaha memahami apa artinya itu. Berusaha memahami, biasa terlambat. Karena ayat-ayat yang dikemukakan itu kan banyak referensinya. Katakanlah apapun dan begitu. Sehingga yang saya biasa agak khusyuk, kalau dia membaca ayat-ayat umum, sehingga saya mengerti maksudnya, bisa menangkap dalam hati, bisa dikatakan Allah. Tapi kalau dia baca ayat-ayat yang sifatnya agak apa namanya ya, itu susah saya pahami. Jadi sebaiknya memang kalau imam itu harus memperhatikan makmum, supaya makmum juga khusyuk, harus kita adakan imamnya itu harus baca ayat-ayat yang populer, sehingga bisa dipahami dan bisa lebih khusyuk. Ini dalam rangka menciptakan khusyuan dalam salat atau bagaimana? Terima kasih. Nah, jadi ini dua pertanyaan saya tanyakan, bagaimana orang yang mau berdoa dalam salat tapi tidak tahu bahasa Arab? Kira-kira apa yang dia lakukan? Yang pertama dari Prof. Ya, terima kasih Prof. Saya kira itu mukaddimah yang sangat bagus. Jadi memang prinsipnya di dalam masalah ibadah ini kita terikat dengan petunjuk, ya. Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya dalam masalah ibadah ini kita tidak boleh berkreasi, ya. Itu hukum asalnya. Kita harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dan petunjuk. Itu hukum asalnya, ya. Ya. Jadi memang betul apa yang beliau sampaikan, bahwa kalau dalam masalah ibadah aturannya ketat. Beda dengan persoalan al-muamalat, al-aslu fil muamalat adalah al-ibahah. Hukum asalnya masalah-masalah muamalat itu hukumnya dibolehkan, ya. Tetapi wallahu alam, ini kan tadi temanya adalah perbedaan-perbedaan di dalam sholat. Maka saya jelaskan, ternyata memang kalau kita belajar para ulama ya itu sangat bervariasi di dalam mengkategorikan satu perbuatan dalam sholat itu rukunkah, itu wajibkah, itu sunnah. Ya. Ternyata memang ada perbedaan-perbedaan dan tepat seperti apa yang disampaikan tadi, kita mentolerir perbedaan itu selama memang berlandaskan dalil dan petunjuk yang ada, ya, petunjuk yang ada. Paling minimal bahwa itu disebutkan oleh para ulama-ulama fikih di dalam kitab-kitabnya. Jadi jangan sampai kita keluar dari rel itu. Rel itu maksudnya jangan sampai kita ini berkreasi di dalam sholat-sholat. Karena terus terang memang kalau kita perhatikan, sebagian masyarakat awam kita, banyak mereka lakukan hal-hal yang sebenarnya tidak, ya saya mencoba, ya beberapa hal itu saya cari
dalil tidak ketemu. Ya, saya kasih contoh umpamanya pada saat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba cari, saya tidak dapatkan. Ya. Saya tidak dapatkan. Nah, ini perlu kita memang hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan. Kemudian kalau takbir ya, sebagian takbir itu para jamaah sekalian Allah tinggi sekali. Ya, tidak ada, yang ada itu sampai sejajar dia atau sejajar dengan pundak, itu pun variatif, artinya boleh sekali-sekali seperti ini, boleh sekali-sekali seperti ini, sifatnya variasi karena perbedaan juga ada sifatnya variatif ya. Ada yang tadat memang bertolak belakang, ada yang sifatnya variatif. Variatif ya boleh kita sekali-sekali seperti ini, boleh sekali-sekali seperti ini. Nah, tetapi kalau kita bicara fikih, ulama fikih itu selalu menjelaskan sah atau tidak. Sah atau tidak. Itu tujuannya. Belajar fikih sah tidak sah. Sah tidak sah. Batal atau tidak batal. Itu kalau kita bicara hukum. Nah, bicara afdal, nah, itu kita bicara sejauh mana kita berusaha semaksimal mungkin merealisasikan apa yang disunnahkan di dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita. Kemudian tadi masalah Bapak keluar. Masalah azan Jumat. Ya, kalau cuma satu kali azannya, memang otomatis khatib sudah naik duluan. Kalau satu kali azannya kan, ya, jadi khatib naik duluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru setelah itu azan. Jadi tidak ada lagi kesempatan bagi orang untuk sholat sunnah karena kewajibannya setelah itu mendengarkan khutbah Jumat, kecuali yang tentunya datang masbuk. Itu pun, nah ini satu hal yang saya ingin sampaikan. Kalau khatib sudah naik dan sudah azan, ya, kita yang masbuk, sementara azan ini, azan Jumat, mana yang afdal? Kita dengarkan azan atau kita sholat sunnah? Jadi dua-duanya keutamaan, mendengarkan azan keutamaan, sholat sunnah juga keutamaan. Ya, sebagian para ulama mengatakan, ya, kalaupun kita mendengarkan azan, tidak langsung sholat sunnah, maka pada saat kita melaksanakan sholat sunnahnya diringkaskan. Karena ada kewajiban kita mendengarkan khutbah setelah itu. Tapi sebagian mengatakan, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa ketika azan, maka tetap sholat sunnah saja. Ya, tidak perlu sampai azan selesai baru kita sholat sunnah. Karena apa? Kita ingin mendahulukan yang wajib yang kita akan lakukan ini adalah mendengarkan khutbah. Jangan sampai imam khatib berkhutbah sementara kita masih dalam keadaan sholat. Ya, ini sekedar tambahan. Tapi kalau dua azannya, nah ini yang dua azan, ini yang banyak salah, bukan salah ya, nggak mau saya katakan salah, kurang memahami betul fungsi dua azan itu. Jadi kalau kita meneliti, melihat bagaimana sejarahnya dua azan itu jeda antara azan yang pertama dan azan yang kedua itu panjang waktunya. Ya, kalau yang diterapkan di Mekah dan di Madinah itu, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, itu 2 kali azan. Tetapi azan yang pertama itu setengah jam. Setengah jam, bahkan sebagian masjid itu 1 jam. 1 jam sebelum azan Jumat. Masuknya waktu sholat Jumat itu. Jadi, nah di antara 2 azan itulah ya melaksanakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya, ya, menjadi sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya kalau mau 2 azan, sebaiknya azan pertamanya itu diawalkan, ya, setengah jam, ya. Karena memang fungsi azan pertama itu untuk memberitahukan kaum muslimin bahwa ini hari Jumat. Itu tujuan pertamanya. Makanya di awal azan pertama dahulu itu muazzinnya itu, ya, bukan di dalam masjid, di luar masjid mengumandangkan azan supaya orang tahu bahwa ini kita mau sholat Jumat. Jadi memang sebaiknya memang azan pertamanya itu bukan pada saat sudah masuk, ya, sudah masuk waktu Jumat, ya,
supaya orang yang ingin sholat memperbanyak sholat itu melakukannya. Kemudian yang kedua, oh, iya. Ada kebiasaan di Rotar yang bagus. Iya. 1 jam sebelum sholat Jumat, setelah jam 12, jam 11 itu di sana ada amanah pegawai syara, Pak. Iya. Jadi pegawai syara itu ini mimbar. Iya. 2 saf itu sebelah kiri itu pegawai syara. Iya. Yang orang-orang yang agamawan. Iya. Di sebelah kanan itu pejabat. Iya. Nah, 1 jam sebelum asar itu pegawai syara pergi menyampaikan ke Pak Bupati. Iya. Jadi di asar itu pertama dia sampaikan ke Pak Bupati sisa 1 jam. Iya. Karena Pak Bupati sibuk misalnya, dia ambil sajadahnya. Dan sajadahnya itu dibawa pergi ke masjid. Masuk dari tarik Bupati di sini. Makanya tempat ada mimbar. Kalau sana sebelah kiri dari mimbar itu bisa 2 saf sana. Itu kebiasaan bagus saya lihat itu. Artinya mengingatkan kepada petinggi bahwa 1 jam lagi kita salat dengan mengambil sajadahnya. Itu yang bagus itu. Tadi saya perlu diperjelas Ustaz. Kalau cuma 1 kali azan, kan di sini di masjid 1 kali azan saja. Dan kebiasaan kita kalau sudah azan 1 kali langsung khutbah. Tapi di masjid lain saya lihat, saya biasa salat juga di masjid lain ke Jumat, itu masih ada jedanya. Ada jedanya habis azan kalau cuma 1 kali. Ada jedanya untuk salat sunat, baru orang dipersilakan itu Ustaz naik ke silakan berkhutbah begitu. Nah sekarang perjelas saja, apakah misalnya kita yang satu kali azan saja, kita begitu habis azan langsung khutbah, ataukah habis azan langsung? Ya ini masih waktu. Ya jadi tuntunannya adalah setelah azan. Kalau cuma 1 kali azan, kan azannya itu setelah Fatih di atas yang salah. Azan. Nah, setelah azan, kewajiban khatib segera menyampaikan khutbah. Jadi memang tidak ada lagi jeda waktu untuk sholat sunnah. Yang saya maksudkan tadi kalau 2 kali azan, ya, kecuali tentunya bagi orang yang datang setelah khatib naik mimbar dan berkhutbah, maka segera saja menyelesaikan dan meringkaskan sholatnya. Jadi tugasnya kita sebagai makmum yang sudah hadir di masjid adalah mendengarkan khutbah. Dan kewajiban khatib setelah selesai azan, tentunya dia baca zikir setelah azan, setelah itu dia berdiri dan kemudian menyampaikan khutbah. Bagi makmum kewajibannya mendengarkan khutbah, bukan melaksanakan sholat sunnah. Di banyak masjid itu waktu dia 2 kali azan. Iya. Itu masa waktu azan pertama dengan azan kedua itu kan biasanya 1 jam. Iya. Orang pergi. Iya. Nah, di banyak masjid di Makassar ini singkat. Azan itu singkat. Iya. Di azan pertama itu, tapi dia sudah masuk waktu. Iya. Begitu masuk waktu salat, dia azan kedua. Ada azan pertama. Dia banyak untuk sholat sunnah. Iya. Iya. Baru setelah salat sunnah itu, iya. baru azan kedua. Iya. Iya. Itu sebabnya bagaimana? Nah itu, jadi kalau sholat 2 azan, maka tidak apa-apa begitu. Ya, meskipun sebaiknya azan pertamanya itu jangan terlalu mepet dengan azan kedua. Ya, jadi seperti katakanlah di Masjidil Haram itu seingat saya 1/2 jam, ya, bahkan sampai 1 jam sebelum azan yang kedua, azan masuknya waktu sholat Jumat, waktu sholat duhur itu. Ya, sehingga memang ada jeda buat kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Tapi kalau cuma 1 kali azan, ya, maka kewajiban kita adalah mendengarkan khutbah dan bukan menyibukkan diri dengan sholat sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Doa dalam, jadi kalau kita tidak mengerti, tidak bisa melapatkan doa itu di dalam bahasa Arab, maka tidak mengapa dengan bahasa Indonesia meskipun tidak dijaharkan, ya, tidak ya, dalam hatilah berdoa, ya, karena memang sholat itu inna hadhihi shalah la yasluhu fihi syai'un min kalamin nas innama huwa tasbihun sesungguhnya sholat ini tidak cocok ditempatkan perkataan-perkataan manusia di dalamnya, ya, perkataan-perkataan manusia di dalamnya.
yaitu tasbih, tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya silakan berdoa dalam bahasa Indonesia, tetapi jangan dilafadzkan. Ya. Allahu a'lam. Dalam hati. Ya. Dan saya bukan begitu. Masalah imam ini. Iya. Seperti saya kan di sini. Oh. Iya saya lupa. Masih imam di sini. Iya. Imam salat zuhur, asar, kemudian subuh. Iya. Nah, yang saya maksudkan tadi itu pertanyaan saya adalah sebaiknya itu imam membaca ayat-ayat populer. Iya. Kita bisa pakai artinya. Iya. Ini dalam arti menunjukkan kehusuan. Iya. Saya betul-betul kalau saya sangat membaca ayatnya. Kalau ayat-ayat saya bisa paham. Artinya bisa. Minimal saya bisa ambil makna. Kalau kita menangis misalnya. Tapi kan lebih biasa kalau sama itu ayatnya Panjang-panjang. banyak dan tidak populer. Karena kita pahami juga beliau. Karena dia hafal banyak di sini. Kita kan keluar. Itu saya maksud. Sebaiknya yang kita baca itu yang populer, yang sifatnya dimaknai oleh ulama. Iya. Iya betul. Jadi selain memang ya sang imam ya, kalau kita menjadi imam ya perlu juga memperhatikan kondisi makmum, tetapi kita juga makmum ini harus upgrade juga kemampuan kita ya, dua-duanya ya. Jadi dua-duanya, makanya saya mengatakan tadi bahwa proyek besar buat kita ini umat Islam, mendekatkan proyek besar ya, saya sudah mengatakan ini proyek besar buat saya pribadi. Dan ya kami di Stiba, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab, ini menjadi proyek besar kami. Bagaimana menyadarkan kaum muslimin pentingnya bahasa Arab. Ya, nggak bisa lagi tawar-tawar. Sungguh sangat kasihan. Kita ini yang mayoritas muslim, sebagian besar orang Islam tidak mengerti bacaan-bacaan di dalam sholat kita. Ya, jangankan itu para jamaah sekalian, kita sedih sebenarnya. Dengan jumlah kaum muslimin yang begitu besar, kemampuan bahasa Arab kita ini pas-pasan. Ya, kemampuan bahasa Arab kita ini pas-pasan. Ya. Sangat menyedihkan sekali. Makanya, ya ini mohon maaf, sampai sekarang belum ada orang Indonesia untuk saat sekarang ini dijadikan sebagai rujukan ulama, rujukan kaum muslimin sedunia. Ya. Tidak ada, artinya ya mungkin, ataupun kalau ada sangat sedikit sekali, padahal kita ini yang jumlahnya kaum muslimin paling banyak. Nah salah satu sebabnya saya melihat teman-teman kita di Afrika, ya meskipun mereka punya bahasa Prancis, bahasa apa ya, tapi khusus pendidikan untuk orang Islam di Afrika itu semua mereka mulai tingkat dasar menggunakan bahasa Arab. Kita malu sama teman-teman. Saya waktu kuliah di Madinah, kemudian kuliah S3, teman-teman Afrika itu masuk ke kampus, bahasa Arabnya, tulisan bahasa Arabnya lu sudah luar biasa bagusnya. Ya, kenapa? Karena tingkat dasarnya memang meskipun mereka punya bahasa nasional, bahasa Prancis, kan sebagian besar jajahan Prancis. Mereka pintar bahasa Prancis, sebagian pintar bahasa Inggris, tetapi untuk pendidikan dasarnya dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab, akhirnya luar biasa. Nah ini tugas kita semua, kita pikirkan. Mudah-mudahan ya, jadi kita tidak hanya sekedar menuntut imam untuk membacakan ayat-ayat populer saja, itu juga memang satu ya, imam harus perhatikan kondisi makmum ya. Itu tidak bisa ditawar-tawar juga ya. Imam harus, tapi kita juga sebagai makmum harus apa? Ya, tingkatkan kapasitas diri kita supaya betul-betul jadi dua sisi saling bertemu ini. Ya, kepentingan kita supaya betul-betul sholat itu bukan hanya sekedar formalitas, sholat menjadi sesuatu yang betul-betul mengantarkan kita sesuai dengan tujuan ibadah sholat itu disyariatkan. Wallahu ta'ala. Ya. Ada saya dengan teman dulu sempat tanya yang 2 orang. Tidak, itu ya. Tapi teman saya perempuan itu cerita, saya tuh waktu di Masjid Al-Rahman kerjanya mengaji terus. Iya. Dari pagi sampai mau buka puasa. Iya. Mengaji. Kebetulan di sampingnya itu orang Pakistan. Iya.
Orang bangsa itu perhatikan orang Indonesia, teman saya yang dosen itu perempuan, minta dia mengaji, artinya minta bahasa Arab. Jadi kebetulan dalam Pakistan bahasa Arab pertama saya. Dia tidak tahu artinya. Terus dia bilang saya tidak tahu maksudnya bahasa Inggris. Dia bilang bagaimana mungkin kamu bisa melafalkan itu ayat-ayat Al-Quran sementara bahasa Arab itu tidak tahu. Itu besar pertamanya itu. Tugas kita selanjutnya. Tugas kita selanjutnya kalau bisa itu merangkap sukses. Itu dijadikan saat itu program usaha supaya kita yang jamaah pintar bahasa Inggris. Bahasa Arab. Itu sebenarnya jangan paling itu. Ya, memang bisa saya ini kasus ini. Itu soal mengajar bahasa Arab, tapi soal putus. Pada saat orang asik-asiknya, sering sekali asik-asiknya itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Itu dipindahkan ke yang lain. Ini program besar itu selesai. Terima kasih. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan tahun baru ini ada yang baru. Apalagi Sabtu ini ada Ananda Ustaz Asman, menantunya Pak Mardi itu sudah mengajukan supaya kita banyak belajar bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad berbahasa Arab, Quran berbahasa Arab, dan nanti di sini juga kita berbahasa Arab. Jadi bagaimana berbahasa Arab. Dan kebetulan ini hari Ustaz ini akan menghadiahkan kepada saya buku bahasa Arab, mudah-mudahan kita jadikan materi nanti ya. Insyaallah. Yang kedua saya ingatkan diri saya, mudah-mudahan kita akhir tahun 2020 ini dengan amal yang terbaik. Alhamdulillah besok ini Senin 13 Jumadil Awal. Insyaallah. Yaitu hari putih disunatkan berpuasa. Selasa 14, Rabu 15, jadi hari putih 3 hari. Ditutup dengan Kamis puasa lagi, Pak. Saya kira ini luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapat kekuatan dari Allah untuk melakukan yang terbaik. Saya menutup dengan doa tapi sebagai berkah dari anak dan ini datang dari Madinah tidak menutup dengan doa. Iya, kebetulan saya juga ada ikut kegiatan. Ya, kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan memperbanyak istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.